Shalom, luar biasa. Tadi Ibu Nita menyampaikan sesuatu yang sama dengan 3 hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, saudara tahu gak hari-hari ini kan ada gonjang-ganjing sampai Ibu Sri Mulyani mengumumkan kepada menterinya, Pak, ini pelajaran ekonomi yang kita sering pakai ini udah gak laku nih hari-hari gini. Karena perubahannya sangat cepat. Ya, siapa yang dengerin Ibu Sri Mulyani menyampaikan sesuatu di bangsa ini? Saya dapat statement yang sangat kuat. Kalau hari-hari ini kita mengerti bagaimana memindahkan gunung dan bisa mengubah jalur sungai kehidupan, hari-hari ini tuh akan ada shifting soal ekonomi dengan dahsyat. Sepakat suamiku. Pak Ferry itu dahsyat banget loh. Abis bongkaran, menurut saya bongkaran tanah, pohon dia itu paling sukses deh, beneran. Sampai anak saya ini percayalah, kita udah nggak transparan ya, nggak bisa di display di depan gitu. Hubungan kita kayak apa, mesranya nggak bisa dibuat-buat gitu. Tapi saya serius, dari mulut saya dan dari hati saya, dia berubah banget sejak tanah pohon. Nah, cuman masalahnya gini, Pak Ferry, sayanya berubah banget. Ya, sampai Samuel tuh ngomong gini, Papa tuh beda banget loh Mas, sekarang enak banget diajak ngobrol gitu. Sungguh ya. Oke, sekali lagi. Wah, saya pulang nganter ibu bilang, Ruth suamimu dahsyat Ruth. Saya pulang sampai bilang, Koh saya mau ke Arab, tolong tumpang tangan Koh. Oke. Yang pertama, kalau hari-hari ini saudara, Tuhan bilang gini, hanya dengan iman sebesar sebiji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Dan kalau kita bisa memindahkan gunung, kita bisa mengubah jalur kehidupan dan alur kehidupan, ya. Nah, hari-hari ini akan ada shifting soal ekonomi dengan sangat dahsyat. Dan orang-orang yang di Kenan awal-awalnya akan diberikan hikmat, pengetahuan dan sukacita dulu sebelum perpindahan kekayaan itu ditransfer kepada orang-orang tertentu, bahkan seluruh pasukan terdahsyat, ya. Boleh tolong saya minta yang sebelum halaman ini bagaimana perubahan masa? Tetapi urusan kita, saya sangat yakin firman Tuhan berkata bahwa akan ada perpindahan kekayaan orang fasik. Dan saya sangat yakin ada shifting ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Dan jangan sampai kita kehilangan momen itu. Dan firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, orang yang menerima perpindahan kekayaan itu orang yang dikenan Tuhan. Karena itu pastikan kita jadi orang yang dikenan Tuhan, bukan jadi orang yang di sisi orang fasik. Karena kalau ternyata hitungannya Anda tergolong orang yang fasik, maka kekayaan Anda akan pindah ke orang yang dikenan Tuhan. Jadi saudara harus cek, seperti yang tadi Bu Nita sampaikan, adalah kemurnian hati. Dan kemudian beliau juga berkata bahwa firman itu sesuatu yang akan dipatok ke kepala musuh dengan sangat kuat dan mengubah alur kehidupan, dan kitalah yang akan melakukannya, ya. Nanti kita belajar siapa-siapa aja orang-orang yang sungguh-sungguh mengubah alur kehidupan. Dan kemudian yang kedua, ada undangan Tuhan untuk orang-orang yang siap memasuki masa baru. Boleh langsung diganti PPT-nya. Dan dibilang seperti ini, now you are ready. Jadi ada orang-orang yang sangat siap hari-hari ini. Anda memasuki masa baru. Dan Tuhan mengulurkan tangan dan mengajakmu untuk mendaki gunung. Di dalam Kidung Agung dikatakan seperti ini, now you are ready my bride to come with me as we climb the highest peak together. Yang aneh dari TPT tuh gini ya, kalau TPT bilangnya gini, kita akan daki gunung sampai ke puncak bersama-sama. Tapi terjemahan lain mereka bilang turun gunung.
Cuma dia yang ngomong bahwa kita akan mendaki sama-sama to the highest peaks together. Dan dibilang seperti ini, come with me through the archway of trust. Archway itu adalah sebuah pintu gerbang, ya, yang membuat kita masuk kepada hubungan yang lebih dalam dan dimensi yang lebih dalam. Kita bisa lihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Untuk contohnya seperti ini. Semua kita belajar Mazmur 73. Di awal-awal Asaf bilang gini, aku ini hampir gagal loh melihat dengan cara yang benar. Karena tiba-tiba aku ini kok iri ya sama orang fasik, kayaknya duitnya banyak, gemuk dan sebagainya. Menurut versi saya, mungkin mereka itu kan, kalau Asaf itu golongan MOG, para penyembah. Mungkin setiap turun habis menyembah, dia lihat ada pengusaha, hidupnya enak, naiknya Mercy. Sementara mungkin dia masih pakai expander. Maaf ya Leo, bukan nyindir kamu loh. Kayaknya Daud baik, jadi Asaf mungkin kayak Bu In juga baik, jadi memastikan semuanya berkelimpahan. Oke. Dia bilang gini, dia ini ada di sebuah zona yang membuat dia nggak bisa lihat semua dengan jelas. Dia ada di zona time trap realita. Sekali lagi, dia saat itu di ayat-ayat awal dia ada di time trap, zona di mana dia di trap dengan realita. Tetapi ayat-ayat selanjutnya kita tahu dia berkata seperti ini. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagi mataku, karena berarti ada batasan. Sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan dan memperhatikan segalanya. Dalam bahasa Inggris dia bilang gini, I try to understand everything, I could not. It was too puzzling, terlalu kayak puzzle yang ruwet. Too much, dia bilang gitu. Tetapi one day I was brought into the sanctuary of God, and in the light of glory my distorted perspective vanished. Dia bilang segala cara pandang dia yang terdistorsi dengan semua realita tiba-tiba disapir, lenyap begitu aja. Kenapa? Karena dia dibawa ke tempat yang berbeda. Saudara, kita semua nih ada 1.000-2.000 orang di ruangan ini punya cara pandang yang berbeda. Saudara tahu waktu tadi di roh, aduh nikmatnya orang-orang yang bisa hidup dalam cengkeraman hadirat Tuhan seperti tadi pagi. Dan semua perkataan-perkataan nubuat yang keluar, percayalah saudara bisa buat 7 serial buku dari yang dikatakan nabi-nabi. Hanya kadang kita males untuk mencerna kembali dan membukakan. Tadi Ibu Nita bilang gini, dari 1 titik saya melihat sampai ke 8 arah mata angin pedang itu dilepaskan. Itu tindakan profetik yang dibuat oleh tentara waktu naik ke puncak gunung. Dan saya yakin dia nginget bagian dia aja, otak dia udah penuh. Gak mungkin dia inget. Tapi ketika di roh dicurahkan, diberitahu, dia menyampaikan kembali. Nah, jadi Asaf ini dia mengalami shifting, ya. Dia mengalami shifting apa? Dia memasuki the shift into the divine era. Dia yang membawa shifting ilahi itu sampai kepada satu era baru. Jadi gak cuma buat dia. Nah, arti nama Asaf adalah portal. Arti nama Asaf adalah penggenapan dari semua yang dinubuatkan. Arti nama Asaf adalah harvest, fulfill prophesy, dan Asaf mean portal yang mengubah musik menjadi heavenly realm. Itu sungguh-sungguh persis seluruh kata-katanya seperti itu yang tertulis di TPT Translation.
Dan saya menjadi sangat waktu saya bilang sama Bunita, Bunita, apa sih yang kamu pikirin hari-hari ini? Saya lagi pikirin portal, Ruth. Bagaimana setiap orang bisa menjadi portal surgawi. Dan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi saudara, saya punya satu anak rohani yang menurut saya gak terlalu ilahi. Tapi kemarin waktu Olvi main keyboard, dia coba nyanyi lagu Roh Kudus. Dan saya lihat simple banget, tiba-tiba alam roh terbuka dan saya tahu pribadinya ini bisa banget menyatu dengan Roh Kudus. Sementara saya itu kalau meraba Roh Kudus saya lebih mudah dengan Tuhan Yesus gitu ya. Karena kan kalau menurut Ibu kepribadian itu membuat kedekatan kita dengan kepribadian Tuhan sisi mana yang akan sangat menonjol. Dan saya bilang gini, iya ya Tuhan, waktu Tuhan singkapkan soal ini, ulurkan tanganmu, aku mau berikan undangan naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kali ini jalannya akan sangat berbeda. Dan tiap kita akan dibuatnya menjadi portal ilahi. Tadi Ibu bilang, iblis mau merusak cinta dan iman. Saya juga kemarin ngobrol dengan seseorang pemimpin yang punya masalah dengan minder akut. Sementara setiap kali saya berikan mic dan saya bilang gini, Kak, kalau kakak deklarasi bobotnya berbeda. Kakak tetap yang sulung dan saya tahu suaramu terdengar. Dan kemudian dia akan bilang tapi sampai saya bilang gini, pokoknya kalau saya visit kepadamu dan apa yang saya sampaikan dengan cinta dan iman, kakak gak usah jawab saya, kakak cuma bilang gini, ya amin sepakat. Saudara tahu begitu saya ngomong gitu saya ulangi sekali lagi, kakak doamu, bobot doamu dan deklarasimu didengar di sidang ilahi. Ya dan amin. Saudara tahu hadirat Tuhan memenuhi ruangan itu. Saudara nanti boleh tanya orangnya ya. Jadi poinnya adalah portal ilahi dengan sangat mudah diberikan kepada pasukan terdahsyat karena 7 sumpah menjadi milik kita di generasi kita. Dan dibilang selanjutnya, I will get to the mountain. Jadi waktu Tuhan mengulurkan tangan untuk kita mendaki ke gunung. Dan bukan kebetulan kita bikin video untuk sampai ke puncak gunung 7 panggilan. Dibilang seperti ini, I will get to the mountain of myrrh. Gunungnya ini gunung mur and the hill of frankincense. Ini gunungnya gunung mur dan gunung kemenyan. Saya itu sebenarnya nggak terlalu ngerti ya dengan kemenyan-kemenyan yang dibakar sama para imam. Sampai satu titik tiba-tiba setiap kali saya berdoa hanya naluri saja saya pingin bakar kemenyan. Karena saya ngerasa itu sebuah yang harus digabung dengan doa untuk naik. Hanya insting saja. Menurut saya itu petunjuk dari Roh Kudus. Dan waktu saya membakarnya, dan begitu kita berdoa, saya belajar bahwa bau kemenyan itu benar-benar membuka portal. Tapi kalau orang gak ngerti ya, dia akan bilang Mahanaim kayak dukun ya, udah kali ya dibilang kayak dukun. Sering ya. Tapi pelajaran kemenyan ini ternyata keren banget ya. Nah ada ayat yang bilang seperti ini di Imamat. Ini sebenarnya ahlinya Pak Samuel harusnya ya. Tapi saya juga mau belajar karena ini keren banget menurut saya. Imamat 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Dan bau kemenyan ini membantu untuk membuka portal spiritual. Ada undangan untuk kita naik ke gunung kudusnya Tuhan. Keluaran 15 ayat 17 sampai 18. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang kau buat di kediamanmu ya Tuhan.
Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Waktu kita mendaki gunung, nama gunungnya adalah The Hill of Burning Incense. Jadi setiap dakian itu seperti dupa yang naik di hadapan Tuhan. Seperti persembahan yang naik di hadapan Tuhan. Dan ini firman yang sangat menarik buat saya karena waktu bakar kemenyan, saya itu mulai sangat tertarik dengan baunya. Dan tiba-tiba ada ayat yang menggelegar dan dibilang seperti ini. Keluaran 30 ayat 34 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan onica, getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya, haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah. Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, jangan kau buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Jadi ada bau-bau yang tidak boleh dibakar, diramu untuk dihirup oleh manusia. Begitu kita mendaki gunung, gunung ini disebut perjalanan burning incense. Jadi waktu kita naik ada sesuatu yang dibakar. Kita belajar wangi-wangian apa yang mendapat perhatian Tuhan. Yang pertama, getah damar. Saudara tahu getah damar itu apa? Dia itu penstabil aroma. Jadi dia mempertahankan kualitas aroma original. Kehadiran orang itu di dalam bergaul dengan hidupmu, nggak tahu gimana itu mengeluarkan bau true selfmu makin kuat. Bau true self adalah bau Tuhan yang ada di dalammu. Pusing, nggak apa-apa nanti dengerin lagi ya. Karena saya nggak mau kalau saya yakin banget Roh Kudus tuh bisa menjelaskan dengan sangat kuat di keseharian. Karena banyak hal yang saya mengerti baru di kemudian hari kok ya. Sekali lagi gini, ada bau-bauan pada waktu kita mendaki gunung, ada bau-bauan yang Tuhan itu suka. Dan kalau dia mencium bau itu, dia akan sangat tertarik. Saudara tahu ini asumsi saya ya. Menurut saya kenapa waktu Nuh membakar sesuatu, saya yakin dia bawa sesuatu yang baunya menarik buat Tuhan. Saudara pernah gak sih ngundang seseorang masuk ke mobil, saudara mau traktir dia, tapi momen itu dia bau ketek dan saudara udah ilfil banget. Saya pernah banget, saya mau memuridkan seseorang, saya mau ngajak dia makan dan begitu masuk mobil, aduh Tuhan. Ya buat teman-teman saya tahu ya cerewetnya saya soal mobil ya. Gak boleh masuk makanan. Jadi saya gak suka mobil ada makanan, bau makanan. Harus wewangiannya ini semua ada artinya. Ribet banget dan rempong banget ya. Dan saya bisa bela-belain tuker mobil cuma karena tergantung mengangkut siapa ya, ribet banget memang. Dan bau orang itu benar-benar menghilangkan seluruh hasrat saya untuk neraktir, muridin dan memberkati. Tapi tetap saya lakukan gak? Tetap saya lakukan. Tapi dari segenap hasrat itu turun. Kalau cuman perkara dimuridkan Ibu Ruth, gak jadi dimuridin, mungkin ruginya gak banyak. Paling harga makan di Sushi Hero 500.000. Tapi kalau kamu kehilangan perkenanan dan di masa shifting ekonomi, ini ngeri loh. Karena orang yang pegang emas tadinya punya misalnya 200 juta, besok dia udah punya 2 kali lipat. Nggak tahu lusa dia punya berapa lipat lagi.
Sementara kalau orang gak punya perkenanan dan kita gak bisa menyajikan sesuatu yang baunya pas, maka orang akan bersorak-sorai dari apa? Dari punya 2 juta jadi punya 2.100.000. Bisa ngerti gak sih perubahan perkalian? Saudara punya 100.000 aja. Punya 100.000 aja. Kalau saudara terima yang namanya blessing multiplikasi, Bu Iren punya minyaknya ngomong-ngomong dari surga. Ya, tapi untuk mendapatkan perkenanan beliau untuk tumpang tangan itu yang lebih susah. Ya, percayalah Bu Iren akan nggak gampang ya. Nah, saudara punya 100.000 aja. Tetapi saudara punya blessing multiplikasi yang diucapkan Tuhan. Ya, hari ini semua yang di tanganmu akan ketambahan 2 juta kali lipat. Kaliin aja 100.000 kali 2 juta. Dari orang miskin, ya, besok kamu bisa biayai lawatan hanya dalam 1 hari. Dan di Alkitab banyak perubahan yang terjadi, transisi itu hanya dalam 1 hari. Ya. Tapi banyak orang berkata gini, iya harus tahap demi tahap. Buat saya tahap demi tahap, buat saya proses. Tapi buat Buin gini, saya yakin masa perubahan bisa sangat cepat dan saya sangat terlambat belajar. Hari ini baru saya bisa yes, amin, sepakat. Dan saya yakin kita akan sama-sama mengalami masa transisi ekonomi ya. Sekali lagi masalahnya gini, transisi ekonomi itu diberikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Ya, kita harus punya bau yang membuat kita dikenan Tuhan. Yang pertama adalah bau getah damar, bau orisinil, penstabil aroma. Ya. Bau true self, bau alamiahnya ini nggak tahu kenapa getah damar itu menenangkan Tuhan. Karena bau getah damar ini bau anti mikroba dan anti inflamasi. Saudara tahu siapa orang di ruangan ini yang anti mikroba, anti inflamasi? Baunya menyenangkan Tuhan. Saudara datang dan berbisik, hatinya gak akan teriritasi dengan perkataanmu. Saudara datang bawa roh dan virus. Bukan orang itu yang kena roh, tapi sebaliknya Anda dibebaskan ya. Orang-orang seperti itu punya bau alamiah yang menenangkan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu menyintai kita. Ibu menyintai banyak anak-anaknya. Tetapi pada waktu pemetaan bangsa-bangsa atau kita lagi ngobrol tentang roh-roh tertentu, saudara akan lihat, saudara kalau cukup kenal, beliau akan khawatir. Oh, ini orang rentan dengan roh kesakitan. Ini orang rentan dengan ini. Berarti kalau kita masih dalam kondisi rentan dengan roh ini, roh itu, kita belum anti mikroba dan belum anti inflamasi. Tapi kalau kita anti mikroba dan anti inflamasi, maka itu cukup menenangkan Bu Iin. Mau dikirim ke kutub sekalipun. Salah satunya bukan cuman karena saya diajak ke Arab dan kemudian saya setelah menyiapkan semua soal Alaska, shifting begitu aja. Saya yakin ibu bukan gak punya perhitungan. Ibu tahu persis ada gelombang di Alaska yang bisa membangkitkan mikroba yang mungkin sudah mati di saya pada waktu kalau saya berangkat. Jadi semua dengan hitungan ya, bisa paham ya. Ada bau yang menenangkan Tuhan ya. Nah, yang selanjutnya kulit lokan onica. Aku baru tahu ya si Liani minta onica ya. Carinya susah banget. Ini adalah mother of pearl. Jadi dia memang punya kilau alamiah. Elion mana ya Elion ya? Elion boleh minta tolong gak kalau ada. Mother of pearl. Kilau alamiahnya alamiah. Memadai untuk memancarkan cahaya kemuliaan. Karena ini adalah kulit kerang yang terkeras ya, tetapi sifat alamiahnya yang teguh, tetapi yang hebat, sangat mudah diukir. Elion ada gak ya?
Elion boleh minta tolong nggak? Oh lagi makan ya. Saudara lihat Elion ya. Saya berteman sama dia. Bukan karena ibu, bukan karena Joshua, percayalah. Dia tuh lucu banget. Kalau saudara lihat dia nari ya. Kalau orang Jawa ya bilangnya pawaan ya. Bawaan penampilan ya. Ini anaknya baru 3 tahun ya. Gini ya, kemarin dia ke rumah saya. Kemudian kita main bikin hutan dengan semua binatang-binatangan. Nah terus dak bekas kolam saya itu ada yang rapuh. Dan kemudian waktu kita lagi gotong-gotong gitu, kaki saya itu jeblos sampai masuk ke dalam gitu. Jadi saya refleks gitu. Berdarah pun enggak, cuma memang sakit kejepit gitu. Begitu melihat respon saya dia tuh rasanya nggak enak karena mengganggu saya. Jadi dia bilang gini, Ruth, aku pulang aja deh, udah malam. Bayangin loh, dia tuh 3 tahun saudara. Dia tahu banget, dia main dari jam 4. Gue ini ngerepotin sampai lihat daknya copot dan ini 3 tahun. Harusnya anak 3 tahun tuh don't care dan gak ada di kepalanya gitu. Dan tiba-tiba saya bilang gini, enggak apa-apa kok. Tapi kan dia lihat wajah saya dan saya benar-benar refleks ya kena kayu kejepit. Dia tahu ini dia menenangkan aku nih si Ruth. Enggak apa-apa Ruth, aku pulang aja Ruth. Ntar kita main ecok-ecok lagi ya Ruth ya gitu. Yuk anterin aku, bawa aja Ruth binatangnya, ntar aku main di rumah Ruth. Dia panik gitu dan enggak sorry aduh gua ganggu lu banget ya, enggak enak. Besok lu mau khotbah lagi gitu ya. Mana sih dia? Beneran dia lucu banget. Terus kemudian gini, saya bilang gini, saya gak mau dia pulang dengan keadaan seperti itu ya. Kita punya cerita tentang kebun binatang yang indah dan saya tidak mau dia pulang dengan trauma kayak gitu. Terus saya bilangnya, Yon, Ruth udah beli makan loh. Kalau misalnya makannya enak banget kesukaan Eyon. Begitu dia lihat semangkok makanan favorit dia, matanya berbinar dan lupa dengan aunya Ruth. Dia bilang, ayo kita tonton aja deh Ruth ya. Makannya sambil nonton, gak usah main gituan lagi. Akhirnya nonton dan cerita dan lanjut. Dan pulanglah dia dengan bahagia dan kita bikin es yang pokoknya tidak melanggar perintah papa ya. Supaya dia pulang juga damai sejahtera dan sebagainya. Saudara tahu saya tuh sangat tertarik untuk tahu apa yang dia akan laporkan ke mbaknya pertama kali. Kenapa? Karena apa yang dia laporkan pertama kali itulah yang sebenarnya ada di hatinya. Mbaknya nanya gini, Yon tadi di rumah Ruth main apa? Aduh Ti, rumahnya Ruth jebol. Kakinya Ti. Tuh kan saya lihat anak ini perhatian banget saudara ya, anak kecil. Pulang yang mendapat atensi dia bukan semua saudara yang paparkan yang indah makanan dan sebagainya. Terus kemudian ditanya gini, lah terus Eyon doain gak? Oh iya Ti lupa. Dan dia nyesel banget dia lupa doain. Aduh kenapa gua gak sigap ya tadi sekalian doain gitu. Kalau bisa rekamannya keluarin aja kalau saya dianggap ngarang ya. Media itu merekam semuanya kok, suaranya ada kok ya. Kenapa saya tanya Karti? Saya mau tahu apa yang mendapat atensi dia pertama. Ini anak 3 tahun. Dia care dengan rumah saya yang jebol Ti. Gara-gara ngangkut aku. Ya bukan makanan, bukan semua itu yang dia ceritain. Ya, jadi ada orang-orang memang pawaan dan sifat alamiahnya memadai untuk memancarkan kemuliaan. Tapi ada orang-orang 30 tahun, 20 tahun dididik sedemikian rupa, nggak ada terima kasihnya sama sekali. Selalu lihat dia yang jelek, selalu lihat dia yang negatif. Kamu diasuh di Mahanaim waktu orang nggak mau pungut kamu. Tapi baru aja nggak kucel dikit laganya udah luar biasa. Yuk belajar, bukan karena dia cucu Bu Iin, bukan karena dia anak Joshua. Saudara cobalah main sama dia, kenalilah pribadinya ya. Ada orang-orang yang memang memadai untuk memancarkan cahaya kemuliaan. Dan saudara tahu sifatnya Elion juga sangat keras. Kita juga sering menyaksikan bagaimana dia di sini kalau nggak dapet dia mukul.
Tetapi kemarin saya tahu dia libur, saya bilang gini, Yon, Ruth banyak janji sama ini, sama ini, sama ini. Dia bilang gini, gak apa-apa Ruth, mainnya ecok-ecok aja, gak usah hari ini. Dia begitu gampang diajarin, Yon ini. Tanyalah orang-orang yang di dekatnya ya. Jadi artinya apa? Ada orang-orang yang sifat alamiahnya sangat teguh, sangat keras, tetapi mudah diukir, dan itu get his attention so much. Jadi kalau kita mau mendaki gunung, ada bau-bau yang memadai untuk Tuhan memalingkan wajahnya, ya. Yang ketiga adalah getar rasa malah. Kalau ini saya confident banget. Ternyata bau getar rasa malah, wah saya suka banget. Ini adalah bau karakter yang tajam dan hijau pedas. Mungkin kayak wasabi ya, makan dikit aja nyegrek ya. Bau karakter dari getar rasa malah tajam dan pedas. Tetapi ini topnya bau parfum. Kalau di dunia parfuman, saudara tahu kenapa dia top? Karena kedalaman dan kompleksitasnya. Ada orang-orang yang kompleks, dalam, dan mungkin kita ngecapnya ribet. Tetapi jangan sampai bau dia di mata Tuhan seperti bau getah rasa malah. Dan semua tentang ukupan ini haruslah digarami murni kudus, dan bau ini bau yang dikhususkan untuk Tuhan. Selanjutnya yang terakhir tentang cara kita mendekati Tuhan. Cara kita mendekati Tuhan macam-macam. Yang pertama, waktu Yesus bangkit dari kubur, ada beberapa orang yang menantikan Yesus. Begitu Yesus muncul, teralah. Dari kejadian penyalipan, tiba-tiba Yesus muncul dengan semua kemuliaannya. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Menurut saya, pada waktu Yesus menampakkan diri seperti itu adalah normal. Bukan cuman orang, setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa akan menyembahnya. Tetapi di Keluaran 20 ayat 21, adapun bangsa Israel memberikan rejection kepada Tuhan dan berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun kelam di mana Allah ada. Ini ayat favorit saya sih. Buat saya, saudara bayangkan ada sebuah peristiwa di mana satu bangsa menolak Tuhan dan Tuhan memalingkan wajah dan Musa mendekati Tuhan. Saudara tahu rasanya gimana? Kalau Bu In habis marah-marah ya tentang Cina lah, tentang apa, saudara deketin. Saudara akan tahu rasa gentarmu untuk mengenali hatinya gimana sih presisinya untuk menyelesaikan Cina. Kalau saya chat sama Bu Nita, belum chat aja, saya udah nanti aja deh. Mau chat lagi, aduh nanti aja deh. Mau chat lagi, nanti aja. Kenapa? Karena getar dia buat Cina terasa banget. Bahkan sekian puluh kilometer. Saudara, itu Keluaran 20. Keluaran 33, Musa minta melihat wajah Tuhan. Tuhan gak mau. Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Mengasihani siapa yang kukasihani. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang memandangku dapat hidup. Di masa Musa, bahkan Tuhan tidak mau memperlihatkan wajahnya kepada Musa. Rejection dari satu bangsa membuat Tuhan mengambil sikap dan berkata, kalau orang lihat wajahku tidak dapat hidup. Tapi saya mau tanya ya, kenapa Mazmur 27 ayat 8 Daud bilang gini, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku
maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Kalau Tuhan gak mau nongolin wajahnya, memperlihatkan wajahnya, kan gak mungkin Daud itu mau cari wajah Tuhan. Dan Daud adalah mengubah shifting satu era. Dari era Musa, Tuhan menolak memperlihatkan wajahnya. Tetapi di zaman Daud, bau apa yang dia sajikan sampai di era Daud dan bahkan sampai di era Salomo, wajah Tuhan, firman-Nya berkata, carilah wajahku. Jadi Daud adalah orang yang benar-benar membawa the transition to the divine age. Dia membawa transisi sampai dari masa dia sampai masa Salomo. Saudara, saya lihat gini nih. Kita bahkan banyak pemimpin di sini ya. Katakanlah saya ambil 20 orang atau 30 orang. Ada orang-orang tertentu, ada roh penyesat, ada roh kegilaan, ada berbagai macam roh. Anggap ini sebuah jalur kehidupan ya, dari sini sampai sini. Tapi kalau iblis, dia memukul sesuatu dan sampai di titik ini, ya, ada orang-orang yang hidup di zona ini, dia ketrap sama sebuah zona, sebuah waktu yang bergeraknya lambat. Pengertiannya delay, kebijaksanaannya delay banget, pengetahuannya delay banget, dan makin delay makin ini kayak ketrap sama sebuah zona dan time dari iblis. Tapi orang yang gak kena hawanya iblis, hidup dari sini sampai sini, dia itu bisa mengalami semua kekayaan roh. Tuhan bilang gini ya, di bumi seperti di surga. Jadi kita nggak usah nunggu nanti mati baru ngalami surga. Kita menjadi asaf-asaf, portal-portal di mana kehadiran kita membawa nafas surgawi buat orang di sekeliling kita. Butuh iman dan cinta, itu maksudnya. Dan skalanya tentukan sendiri. Skala saudara bisa cukup buat keluargamu saja, atau skalamu bisa buat kota, atau skalamu bisa buat bangsa, dan yang lebih ajaib adalah sampai di era berikutnya. Itulah yang dibuat oleh Daud. Itulah kenapa kita teriak masa Daud dan Salomo. Itu yang dipukul sama Daud sampai sebuah masa mundur. Ya, kita belajar dari firman. Ada satu raja yang jahat banget namanya Ahab. Kita belajar dari firman Tuhan. Ahab merendahkan diri. Saya gak tahu dia mengeluarkan bau apa, tetapi Tuhan ngomong begini, gak akan ada masa kesusahan malapetaka, akan dipukul mundur ke masa berikutnya. Zaman Ahab sekali bertobat, masa dia gak ngalami. Kita banjir, Leo teriak-teriak, gempa, kita harus terus berdoa dan menahan. Kita harus pukul sampai masa kesesakan masuk ke lubang maut. Dan zaman ini zaman kelimpahan, zaman Daud dan Salomo, zaman transisi menikmati semua kekayaan surga. Saudara, Daud ngomong gini, show me your face. Daud bilang gini, satu hari. Lagu Show Me Your Face dimulai dari cerita tentang Musa. Dan kemudian kata berikutnya bilang seperti ini. David knows there is something more. Jadi waktu dia lihat tabut ini, dia bilang ya, dia tahu hadirat Tuhan memenuhi zaman dia hidup. Tapi David knows there is something more. Waktu dia tahu bahwa hadirat Tuhan tidak hanya memenuhi zamannya. Dia tahu kalau Tuhan menunjukkan wajahnya, maka masa hadirat Tuhan akan sampai pada
puluhan dekade berikutnya. Dan demikianlah yang terjadi dengan Salomo. Saya tahu level of understanding tiap orang berbeda. Tapi Ibu Nita sudah berkata, waktu firman dibagikan itu mematok kepala musuh. Semua kepala musuh kebodohan, kelambanan, kegilaan, ketololan, keminderan dipatok pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama berlutut memohon, show me your face Lord. Di era pasukan terdahsyat, show me your face my Lord.